lagi dengan Ibu Wiwin Winarti. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, sudah membaca doa, kita mulai pelajaran saja ya. Nah, anak-anak sudah tahu pelajaran hari ini yaitu mengenai pelajaran keterampilan dengan tema karya seni terapan di daerah setempat. Mungkin anak-anak sudah tahu apa itu seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu fungsinya seni pakai yang banyak digunakan di masyarakat sekarang. Nah, sebelum kita meluas mengenai seni rupa terapan itu apa saja, kita membahas dulu mengenai apa itu pengertian seni rupa terapan. Nah, seni terapan itu adalah seni yang direncanakan untuk tujuan fungsional, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kewajiban manusia. Nah, seni rupa terapan memiliki fungsi guna atau pakai yang Ibu jelaskan tadi. Seni rupa terapan itu adalah seni rupa yang digunakan untuk seni pakai. Banyak sekali contohnya di masyarakat kita sekarang anak-anak. Baik, artinya selain sebagai benda, dia juga bernilai. Seni rupa bisa dibuat kerajinan dari bahan-bahan bekas misalkan begitu. Nah, seni rupa terapan ini juga sebagai benda yang indah atau estetik. Kalau misalkan kita membuat kerajinan, itu harus memiliki nilai yang estetik dan dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Contohnya, gerabah dari tanah liat, benda anyaman dari anyaman dari bambu, terus itu keramik dan peralatan rumah tangga. Nah, itulah pengertiannya. Pengertiannya saja sudah banyak sekali ya anak-anak. Apalagi karya seni rupa ini memiliki tersendiri, seperti memiliki nilai yang estetik. Nah, karya seni rupa terapan di daerah setempat ini diciptakan untuk tujuan melestarikan nilai-nilai tradisi dan adat di daerah setempat, atau proses teknik-teknik berkarya. Seni rupa daerah terapan ini memiliki bentuk model, teknik, dan media, dan memiliki keunikan juga dalam karakteristik tersendiri sebagai kekayaan seni budaya. Nah, itu dari sebagian pengertian dari seni terapan daerah setempat. Banyak sekali. Misal nih, hasil karya seni rupa terapan di daerah setempat yang banyak digemari sekarang yaitu seperti kerajinan batik. Nah, kerajinan batik ini banyak digunakan atau banyak dikenali di mancanegara atau di seluruh daerah dan provinsi, dan juga memiliki bentuk, jenis, dan corak yang berbeda-beda. Nah, adik-adik sudah tahu batik itu dari daerah mana saja? Mungkin sudah banyak tahu, karena di batik ini di seluruh daerah atau seluruh provinsi dan pancanegara mungkin sudah memiliki batik masing-masing, seperti batik Solo, batik Jogja, batik Jawa, batik Bali, Pekalongan, batik Palembang, dan banyak lagi daerah-daerah yang menghasilkan kerajinan batik. Nah, kerajinan batik ini adalah bentuk dari seni rupa terapan. Nah, itulah makanya kita sebagai makhluk sosial harus memanfaatkan sumber kekayaan yang kita miliki di Indonesia ini. Baik, itu yang kedua ada kerajinan keramik. Nah, kerajinan keramik ini sangat berfungsi sekali anak-anak, karena ini untuk bisa
menjadi bangunan rumah. Kalau nggak ada keramik, rumah nggak estetik seperti itu. Makalah diciptakan dengan kerajinan keramik. Nah, kerajinan keramik ini berasal dari Yogyakarta, Purwokerto, Moyong atau Jepara, dan Mojokerto. Banyak banget ya anak-anak daerah-daerah yang menghasilkan kerajinan keramik ini. Terus itu, yang kedua, itu kerajinan kain tenun. Nah, kerajinan kain tenun ini banyak digunakan untuk tradisi-tradisi ya di daerah tempat kita. Makalah digunakan banyak yang namanya kerajinan kain tenun. Nah, kerajinan kain tenun ini berasal dari daerah Troso atau Jepara, Bali, Garut, Yogyakarta, Lombok, dan Timor. Banyak ya yang menghasilkan kain tenun di daerah setempat agar itu bisa melestarikan kekayaan alam di sekitar kita. Itulah apa gunanya kita mempelajari mengenai seni terapan, agar kita tahu bahwa kekayaan alam ini banyak sekali kita manfaatkan. Terus itu, yang keempat, kerajinan kuningan. Nah, kerajinan kuningan ini seperti emas. Nah, itu untuk kaum cewek-cewek, perempuan itu menggunakan kuningan itu perhiasan untuk mempercantik diri. Nah, kerajinan kuningan ini berasal dari Jawa Tengah. Terus itu ada juga kerajinan ucir perak, sama juga yang namanya dengan kuningan tadi, tapi yang ucir perak ini dia warnanya berbeda seperti emas. Ada itu. Nah, pengukir perak ini berasal dari kota Gede Yogyakarta. Ada juga yang keenam, kerajinan anyaman dari bahan alami. Nah, anyaman ini bisa dibuat menghasilkan seperti tas, topi, tikar, itu. Kerajinan anyaman ini berasal dari daerah Tangerang, Tasikmalaya, dan Bali. Mereka sudah menghasilkan kerajinan-kerajinan anyaman yang banyak di daerah tersebut. Nah, terus itu adalah seluruh kerajinan yang kita tahu mengenai apa itu seni rupa terapan. Jadi kita tahu bahwasannya di terapan ini, di seni rupa terapan ini banyak sekali yang namanya kerajinan-kerajinan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita jual, bernilai jual anak-anak. Jadi kita bisa mengetahui apa itu seni rupa terapan di daerah setempat. Banyak sekali. Nah, itulah agar kita mengetahui apa itu seni rupa terapan. Terus itu materi yang terakhir yaitu media dan teknik seni rupa terapan daerah setempat. Banyak sekali medianya. Nah, alat dan bahan medianya yang digunakan yaitu dengan bahan limbah organik, limbah anorganik. Banyak sekali kan anak-anak. Jadi tidak susah-susah membuatnya, asalkan kita mau berimajinasi untuk membuat kerajinan dan keterampilan terapan ini. Karena kalau kita memiliki kerajinan dan terapan, kita bisa memiliki nilai jual ya anak-anak. Terus itu contohnya media seni rupa terapan tradisional daerah setempat itu menggunakan seperti anyaman tadi, bambu, kayu, tanah liat, jenis rumput-rumputan. Nah, itu untuk anyaman. Banyak sekali kan untuk anyaman. Kalau kita bisa memanfaatkannya dari rumput-rumput, dari tanah liat, kita bisa membuat asbak rokok. Terus itu dari batok kelapa, kita bisa membuat vas bunga. Banyak lagi kan. Kulit kerang, kulit hewan, batu marmer, dengan cara teknik mengukir seperti patung. Nah, dari batu itu bisa menghasilkan nilai jual kan anak-anak. Dipahat, dianyam, dan diaplikasikan seperti kita orang bekas jahit itu membuat baju, kita bisa mengambil
dari bekas-bekas baju itu dan bisa menghasilkan membuat bunga. Itu banyak sekali. Makanya di sini Ibu menjelaskan tentang apa itu seni fungsi, seni rupa, terapan. Banyak sekali kalau kita mengapresiasikan tentang terapan, apalagi itu di daerah setempat, banyak sekali ya anak-anak, karena kita yang telah melestarikan dunia, maka kita harus bagaimana cara memanfaatkannya untuk bisa bernilai jual. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.